Urwah bin Zubair rahimahullah, dia kakinya satu diamputasi, anaknya mati. Begitu dia pulang ke Madinah, orang-orang pada takziah ke rumahnya. Lalu mengatakan, sabarlah, beginilah, begitulah. Pada saat dia lihat banyak orang ngomong, langsung dia mengatakan, sebentar. Jangan pernah ada yang mengucapkan kata-kata menyedihkan bagi aku. Karena ketahuilah, Allah telah memberikan aku 4 atraf. Atraf itu kayak 2 tangan, 2 kaki. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Allah berikan saya 4 anak. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Jadi luar biasa bagaimana mereka bisa melihat justru dari sisi yang lain. Pada saat sebuah nikmat Allah angkat, Allah berikan masih banyak nikmat yang tertinggal, kan begitu. Seperti tadi misalnya, saya kasih contoh ada orang mungkin belum punya kerjaan. Tapi kan Allah masih kasih dia mata, masih kasih telinga, masih kasih tangan, masih kasih waktu, masih bisa tidur, masih bisa makan, masih banyak temannya. Ada orang punya keluarga, cuma tidak ada kerjaan. Itu saja. Baik, sabarlah. Coba terima sebagai putusan Allah, tetap ikhtiar, cari jalan keluar. Kan seperti itu. Dan seterusnya. Dan Allah mengatakan setelah itu, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kata beliau, sabar secara bahasa adalah menahan dan mengendalikan, seperti perkataan orang, fulan terbunuh karena ia sabar. Maksudnya apabila dia mengendalikan dan menahan diri, seperti bunyi firman Allah yang maha suci dan maha pemurah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Artinya tahan hawa nafsumu, tahan gejolak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, sabar ada 3 tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun sholat malam, berpuasa di siang hari, masuk ke dalam masjid, pergi ke masjid kalau sholat dan segala macam hal. Ini butuh kesabaran. Begitu juga dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu, semua ada. Sabar. Kalau lagi datang, sabar. Antum ngomong sama diri antum sendiri, sabar. Sabar, sabarkan diri sendiri antara antum sama Allah SWT dengan jiwa antum. Jangan ikuti gejolak itu, gitu kan? Dan jangan selalu menggunakan bahasa godaan syaitan berat nih. Gak ada berat. Memang syaitan tampil depan antum. Cekik-cekik harus kau berzina. Kalau enggak saya penggal lehermu, saya cungkil matamu. Gak ada. Antum aja yang besar-besarin tuh. Godaannya berat nih. Bohong. Mana berat? Pakai tidur, pakai makan, baca Quran bisa. Harus kokoh, gitu kan? Sabar di situ. Kemudian juga dalam cobaan harian. Tak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Nanti kata Imam Ahmad rahimahullah, orang mukmin itu akan merasakan puncak nikmat Allah tanpa cobaan lagi pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Tapi untuk mendapatkan derajat di surga dia harus dicoba di dunia. Pasti akan diuji oleh Allah SWT. Karena ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan kesabaran. Gitu kan? Mungkin amal kita, coba antum hitung deh masing-masing kita yang ada di sini, termasuk saya. Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Apakah setiap malam kita tahajud? Setiap hari kita sholat duha? Kalaupun sudah iya, sempurnakah bacaannya? Gerakannya? Surah apa yang antum baca? Doa apa yang antum ucapkan? Apakah zikir pagi petang sudah rutin dibaca? Tidak pernah luput. Mengerti gak maknanya? Apakah setiap hari antum sudah sedekah? Jenguk orang sakit? Tiap hari bakti sama orang tua? Tiap hari berbuat baik sama istri dan anak atau suami sama anak? Tiap hari baik sama tetangga? Dan banyak sekali yang lain. Kan banyak kekurangan gitu. Amal apa yang kita bisa hadapkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat? Apa yang kita mau banggakan? Kadang-kadang kita masih sudah beramal, itu pun masih diikuti dengan riya, masih diikuti dengan mengkhayal pada saat sholat, dan segala macam hal. Makanya Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu anhu, pada ini ahli ibadah, dikenal sahibut ta'assi. Orang yang sangat fanatik dengan Nabi SAW. Setiap ada perbuatan Nabi apa yang dia tahu, langsung dia kerjakan. Sampai dia mengatakan kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih mengerti daripada saya sebuah hadis Nabi, maka saya akan naik kuda ataupun unta atau keledai untuk menuju ke sana. Maka beliau mengatakan kalau seandainya saya sudah tahu pasti 2 rakaat solat saya diterima oleh Allah SWT, maka saya akan bersyukur kepada Allah. Tapi semua, ya, dia tahu itu. Kita harus sebagai seorang muslim harus antara roja, khauf dan roja. Takut Allah tidak terima, dari satu sisi kita berharap Allah terima. Gitu kan? Tapi kepastian 100% kita nggak bisa menjamin diri kita. Kita yakin dengan itu insya Allah janji Allah. Tapi di sini seorang mukmin harus berada di antara itu. Karena kalau dia khawatir amalnya kurang, dia akan terus menjaga kualitasnya. Di sini kita disuruh bersabar kalau kita sudah ada orang beriman, orang-orang soleh, ahli ibadah, tiap hari kerjanya
di jalan Allah, bersabarlah bersama mereka. Itu yang Allah katakan di sini. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Firman Allah tersebut maksudnya sabarkanlah dirimu bersama mereka. Adapun sabar menurut syariat, kata beliau adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Di sini maksudnya adalah definisinya. Kalau beliau lebih terfokus, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi misalnya orang lagi sakit, jadi bukan cuma sabar itu berarti menahan sakitnya. Memang betul-betul di sini adalah meninggalkan hal-hal yang haram dalam berobat misalnya, atau dalam bertutur kata, berkeluh kesah, gitu kan? Jadi tidak boleh dia ucapkan itu. Dia bersabar. Ya, dalam arti kata bukan cuma sekedar menahan sakit sekali lagi, tapi dia tahan tutur katanya, tidak mengucapkan kalimat keluh kesah, kecuali memang dia sampaikan pada dokter masalah sakitnya saja, gitu kan? Lalu dia nikmati. Coba teman-teman kalau ada cobaan apa-apa, coba nikmati di prosesnya. Enak saja kita laluin tuh. Makanya pernah saya sampaikan Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau takdir Allah sedang terjadi, cobaan maksudnya, maka manusia dua golongan. Yang pertama berbahagia, yang kedua celaka. Yang berbahagia adalah yang menerima takdir Allah itu. Maka dia akan mendapatkan pahala, ya, mudah melaluinya dan mendapatkan solusinya. Pasti terjadi tiga hal itu. Cobaan apapun datang, kalau kita terima, maka kita akan dapat pahala, karena itu cobaan dari Sang Pencipta Allah, seperti peraturan perusahaan diterapkan. Semua pegawai yang terima, maka dihormati oleh perusahaan, gitu kan? Seperti itulah. Dia mudah melaluinya, walaupun dia sakit segala macam, dia tahu ini cobaan, akan ada pahalanya, dan kemudian dia dapat solusinya. Yang kedua celaka. Datang cobaan, berkeluh kesah, maka dia dapat dosa, dia sulit melaluinya, dan juga tidak dapatkan jalan keluarnya. Jadi misalnya ada dua orang A sama B. Dia golongan pertama si A. Dia terima takdir Allah karena sakitnya. Penyakit yang sama misalnya. Si B enggak terima. Toh sama-sama akan melaluinya. Ya, beratnya sama, waktunya sama misalnya. Maka sama saja. Maka yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak dapat pahala. Bahkan yang pertama akan mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT, sementara yang kedua tidak. Bisa makin berat cobaannya. أحب الوفاء بشتى الصور